Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Lija Juliana, mahasiswa dari Stikes Binalita Sudama Medan, Prodi Ilmu Keperawatan S1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mengedukasi tentang observasi hasil USG. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu USG? Kalian sudah mengerti apa itu USG? Oke, saya jelaskan ya. Ultrasonografi atau yang biasanya kita sering sebut dengan alat bantu diagnostik yang sudah umum digunakan, terutama di bidang kesehatan atau kebidanan, untuk melihat kondisi janin di dalam rahim ibu hamil dan untuk melihat organ lainnya di dalam perut. Pasti hasil USG. Nah, USG adalah langkah yang biasanya dilakukan pasangan suami istri untuk mengambil gambar janin di dalam rahim. Nah, dengan menggunakan metode USG, para orang tua bisa melihat jenis kelamin bayi hingga masalah pada rahim dan janin. Namun, fungsi utama melakukan USG adalah untuk membantu tumbuh dan berkembang janin di dalam rahim. Nah, biasanya para dokter akan melakukan pemeriksaan USG sejak pertama kali dinyatakan hamil. Nah, USG pertama disarankan untuk dilakukan saat usia kehamilan sudah lebih dari 7 minggu. Nah, umumnya kantong bayi sudah muncul pada usia kandungan tersebut, sementara bentuk bayi baru terlihat setelah kehamilan memasuki usia 7 sampai 8 minggu. Nah, melakukan USG dianjurkan hanya 3 kali dalam satu masa kehamilan, yaitu yang pertama pada trimester pertama, yang kedua pada trimester yang kedua, dan yang ketiga mendekati waktu persalinan. Terus, bagaimana cara kita bisa melihat atau membaca hasil USG atau ultrasonografi? Nah, yuk sama-sama kita pelajari ya cara-caranya. Nah, metode untuk kita bisa membaca hasil USG terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama, pahami istilah-istilah dalam foto USG. Yang kedua, pahami perbedaan gradasi warna. Yang ketiga, metode USG 2D, 3D, dan 4D. Yang keempat, observasi hasil USG. Baiklah, kita sekarang masuk ke tahap-tahap apa saja cara yang bisa kita gunakan untuk membaca hasil USG. Nah, dalam cara ini kita bisa mengatakan pertama gestational age atau sering kita sebut dengan GA. Nah, gestational age ini menunjukkan perkiraan umur kehamilan yang diukur berdasarkan panjang tungkai kaki, tungkai lengan, diameter kepala, hingga perkembangan organ tubuh janin. Yang kedua, kita bisa melihat dari Crowe-Ram Ledge atau sering disebut RL untuk mengukur janin dan untuk memperlihatkan ukuran jarak dari ujung kepala ke ujung kaki. Kita masuk yang ketiga, gestational age atau yang disebut dengan GS. Nah, gestational age merupakan ukuran kantung kehamilan yang ditandai dengan bulatan hitam atau yang sering kita sebut dengan air ketuban. Keempat, ada biparietal diameter atau sering disebut BPD. Nah, di sini menentukan ukuran tulang pelipis kiri dan kanan. Biasanya digunakan untuk mengukur janin saat memasuki trimester kedua dan ketiga. Nah, yang kelima, abnormal cyst
sirkumferensial atau yang sering kita sebut dengan AC untuk mengetahui perkiraan ukuran lingkar perut janin dalam kandungan. Oke, sekarang yang keenam. Hand sirkumferensial atau HC merupakan keterangan terkait ukuran lingkar kepala janin dalam kandungan. Masuk yang ketujuh. Femur-like atau VL merupakan keterangan terkait ukuran panjang tulang paha janin. Sekarang kita masuk yang ke-8. Fetal weight atau yang sering disebut dengan PW merupakan keterangan mengenai berat janin dalam kandungan. Oke, sekarang kita masuk yang ke-9 atau fetal heart rate atau PHR menunjukkan frekuensi detak jantung janin. Nah, yang ke-11 ada Late Menstrual Period atau LMP merupakan hitungan hari pertama haid terakhir, haid pertama dan haid terakhir dan digunakan sebagai acuan umur janin dalam kandungan. Nah, yang 11 ada Estimated Delivery Date atau EDD. Nah, ini merupakan keterangan mengenai perkiraan persalinan berdasarkan tanggal menstruasi atau disebut hari perkiraan lahir. Selanjutnya, kita bisa menggunakan cara yang kedua atau pahami perbedaan gradasi warna. Nah, penampakan warna gambar atau hasil USG ini dipengaruhi pantulan gelombang suara setiap bagian dalam rahim yang berbeda-beda. Nah, warnanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, warna hitam. Warna ini menunjukkan cairan amnion atau cairan ketuban di dalam rahim. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu warna putih. Nah, warna putih ini menentukan jaringan padat berwarna putih seperti tulang karena memantulkan gelombang suara lebih banyak. Nah, yang ketiga, warna abu-abu. Nah, warna ini menunjukkan jaringan tubuh pada kulit atau organ paru-paru atau organ lainnya. Dan itulah cara ataupun tahap-tahap atau observasi yang kita bisa lakukan dalam menentukan hasil USG. Oke, semoga video yang saya tampilkan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.